Hai semua, selamat datang di Mimifika Kitchen. Kali ini saya mau membuat bolu karamel sarang semut. Nah, bolu karamel sarang semutnya ini saya bikin pasti sukses bersarang. Untuk step pertama, saya mau bikin karamelnya dulu. Saya didihkan gula. Kita putar-putar seperti ini aja, supaya gulanya nggak gosong. Nah, seperti ini, seperti yang saya lakukan, diputar-putar aja. Setelah gulanya mendidih atau larut semua, saya mau berikan air sedikit demi sedikit. Ini airnya air mendidih ya. Sedikit demi sedikit aja. Semuanya. Setelah airnya masuk semua, saya tambahkan gula. Gulanya ini saya tambahkan lagi 80 gram. Kita aduk-aduk supaya gulanya cepat larut. Nah, setelah mendidih seperti ini, matikan apinya dan sisihkan dulu. Lalu untuk step selanjutnya, saya mau pecahkan 6 butir telur. Ini saya bikin bolu karamel sarang semutnya tanpa mixer ya. Jadi buat teman-teman yang tidak punya mixer, bisa juga bikin ini di rumah. Dan ini simple banget. Ini saya aduk aja pakai whisker sampai tercampur aja, nggak perlu sampai mengembang. Lalu sisihkan. Kita ambil wadah kosong, tuang telur yang sudah saya kocok lagi. Dan saya akan saring bahan-bahan kering. Ini saya pakai tepung terigu, tepung tapioka. Kita masukkan semuanya aja. Lalu setelah itu baking powder dan baking soda. Ini saya ayak semuanya, masukkan ke dalam telur tadi yang sudah kita kocok lepas. Nah, ini fungsinya supaya nggak ada gerindil-gerindil tepung ya. Jadi disaringnya itu nanti hasilnya mulus. Lalu kita aduk aja dengan telurnya sampai tercampur. Sampai seperti ini. Sambil dimasukkan karamelnya tadi yang sudah kita bikin di awal. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk rata seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Itu ada gerindil-gerindil tepung nggak apa-apa ya, nanti di akhir adonannya akan kita saring. Nah, ini saya masukkan mentega cair. Kalau nggak punya mentega, bisa pakai margarin. Diaduk aja seperti ini. Lalu setelah itu saya tambahkan kental manis putih. Diaduk-aduk sambil diaduk-aduk aja seperti ini. Nah, setelah rata semuanya, setelah tercampur, saya mau saring supaya nggak ada gumpalan-gumpalan. Nah, kita saring aja semuanya seperti ini. Oke, setelah disaring semuanya, saya mau tuang ke dalam loyang. Saya pakai loyang tulban yang sudah dioles mentega dan ditabur tepung supaya nanti lebih mudah ya melepasnya ketika sudah matang. Dituang aja semuanya seperti ini. Lalu setelah itu akan saya panggang di oven yang sudah dipanaskan selama 10 menit di suhu 200 derajat. Panggang di suhu 200 derajat, api bawah saja selama 45 menit sampai gelembung-gelembung atasnya itu keluar. Nah, setelah itu kita turunkan suhunya menjadi 175 derajat, lalu panggang selama 20 menit di api bawah saja. Baru kita bisa lanjutkan mengoven di api atas bawah dengan waktu 20 menit
di suhu 175 derajat. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi kita memanggang di api bawah dulu supaya gelembung-gelembungnya itu naik ke atas dan memunculkan serat. Ya, jangan lupa dikerat dulu samping-sampingnya supaya mudah lepas seperti ini ya. Selain diberikan mentega dan tepung, nanti ketika matang juga harus dikerat supaya mudah lepas. Nah, ini saya pindah ke piring. Ini hasilnya ya. Atas-atasnya itu berlubang, tanda udaranya itu naik ke atas karena tadi awalnya kita pakai suhu tinggi di api bawah saja. Ini mau saya coba iris supaya tahu dalamnya itu seperti apa, apakah bersarang atau tidak. Nah, seperti ini ya penampakannya, dan ini itu kenyal ya karena kita pakai tapioka dan bersarang ya. Seperti ini penampakannya. Ini wanginya karamel banget. Ini mau saya iris supaya teman-teman bisa lihat lubang-lubangnya benar-benar bersarang. Ini juga masih panas banget. Teman-teman bisa lihat asapnya yang di atas itu. Ini kenyal banget ya, dan aromanya karamelnya itu kuat. Nah, teman-teman bisa lihat ya lubangnya. Ini tanpa mixer dan bisa dicoba di rumah. Saya mau cicipi dulu. Rasanya itu kenyal, manis, wangi karamel, dan patut dicoba di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.